Batubara, Jurnal Polisi ID. Dewan Pimpinan Pusat DPP Laskar Melayu Batubara LMB melaksanakan audiensi dan silaturahmi ke PT Bakri Renewable Chemicals BRC yang berlokasi di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, pada Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPP LMB, Muhammad Yusuf, bersama jajaran pengurus dan anggota. Rombongan diterima dengan baik oleh perwakilan manajemen perusahaan, Bapak Yosef dan Bapak Bagus Kencoro, di ruang pertemuan perusahaan. Dalam audiensi tersebut, Laskar Melayu Batubara menyampaikan sejumlah poin pembahasan, antara lain keinginan berkontribusi dalam rekrutmen tenaga kerja di lingkungan perusahaan, baik tenaga outsourcing maupun karyawan tetap. Permohonan dukungan CSR agar dapat disalurkan sebagian kepada kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh LMB. Harapan adanya sinergi dalam pengembangan organisasi, terutama dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, dan bela diri tradisional seperti sanggar tari dan pencak silat binaan LMB. Ketua LMB Muhammad Yusuf berharap agar pihak perusahaan dapat memberikan dukungan dan kerjasama yang baik demi kemajuan masyarakat Batubara. Kami ingin menjalin kemitraan yang positif antara Laskar Melayu Batubara dan PT BRC, baik dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, ujar Muhammad Yusuf. Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan. Pihak PT BRC melalui perwakilannya menyambut baik inisiatif tersebut dan akan menindaklanjuti beberapa poin yang dibahas untuk kemungkinan kerjasama ke depan. Turut hadir dalam kegiatan audiensi tersebut antara lain, Sekjen LMB Panglima Muda Iskandar, Bendahara LMB Panglima Muda Abdul Khalid Zailani, Wakil Sekjen LMB Panglima Muda Muhammad Ihsan, Wakil Ketua I Panglima Muda Husaini Yafisam, Wakil Ketua II Panglima Muda Muhammad Nuar, Wakil Ketua III Panglima Muda Aslan. Reporter, Husaini Yafisam Kabiro Jurnal Polisi News Kabupaten Batubara, JPN TV mengabarkan. Jauh ini bisa lebih, menurut saya ini lebih terbuka. Lebih terbuka. Ya, kalau saya dulu di Dumai, ya memang kita juga libatkan LAM. Bahkan acara-acara ulang tahun kantor kita selalu undang yang pukul-pukul apa tuh? Iya. Tabu itu ya. Apa namanya yang joget-joget ya? Ya, jadi terus terang sebenarnya apa yang sudah kita jalankan selama ini, memang kalau soal Bapak katakan rekrut itu, memang terus terang kami pun banyak merekrut putra-putra lokal di sini. Ya tapi kan memang terus terang saya katakan tidak semua bisa masuk secara keahlian atau skillnya. Tapi memang kalau bisa masuk itu harus diprioritaskan putra daerah. Ya. Itu sebenarnya. Ya. Jadi Bapak jangan khawatir Pak. Kalau soal itu sebenarnya kami cukup fair untuk melakukan tidak membeda-beda. Malah bila perlu putra daerah sini dulu yang harus kita utamakan. Kalau memang posisinya itu bukan untuk yang skill ya, maksudnya yang memang agak sedikit di bawah atau misalnya kalau keahlian-keahlian tertentu kan tentunya ada spesifikasi tertentu yang tentunya kita panggil dari luar sini. Tapi kalau untuk posisi-posisi tertentu atau posisi yang skill ke bawah, yang maksudnya untuk supporting ya Pak, bukan maksudnya merendahkan, untuk supporting kami harus prioritaskan putra daerah. Walaupun sebenarnya mungkin Pak Bagus lah yang tahu komposisinya. Secara ini sebenarnya di kami pun kalau untuk bagian supporting seperti security ya Pak Bagus, dan ada juga beberapa helper itu kita memang mengutamakan putra daerah. Iya Pak, kita juga berharap lah ya, pasti, dari LMB ini tolong misalnya ada berapa rekrutmennya, misalnya ada 5 loh, tolong dong gitu misalnya 1 atau 2 juga gitu kan istilahnya. Bisa membantu juga putra daerah di sini. Saya jujur Pak, saya kalau untuk BRC ini saya cukup apresiasi Pak gitu. Iya. Setiap kegiatan maupun dari warna mana itu tetap dia prioritaskan. Saya akui gitu kan istilahnya. Walaupun mungkin Bapak belum tentu sesempurna seperti yang kita harapkan juga kan karena ini LMB ini baru kita ini kan kita promosikan istilahnya kita kan mengapakan supaya ada LMB di sini gitu kan istilahnya apa. Kalau macam kita kan macam Pak Bagus sudah ngerti lah ya macam mana kita di sini nggak pernah juga istilahnya nipu-nipu juga pas lagi perusahaan itu
dia nggak ada kontra-kontranya, dia pro semua kemana dia merangkul gitu kan. Lagi masih di sini gitu. Dan kita berharap itulah Pak. Kalau intinya yang seperti Bapak sampaikan itu kami pun menanggapi secara positif. Iya. Pak. Karena memang kami yang hadir ke sini, kami yang sebagai tamu tentunya ini adalah milik dari daerah sini sebenarnya. Kalau kami ini keluar masuk, selesai tugas dari sini keluar. Iya, betul. Nah, gitu. Tapi putra daerah di sini yang sudah masuk itu memang kami sangat jaga supaya jangan sampai akhirnya terjadi apa seperti apa gitu ya. Karena yang dampak negatifnya itu kan putra daerah yang merasakan Pak, kan gitu kan. Betul. Ada tambahan dari saya kan? Itulah yang tadi mau saya sampaikan, sudah disampaikan sama Pak. Orang mungkin ada kira-kira sepatah dua kata? Boleh sih. Iya Pak. Izin dulu guys. Iya Pak. Jadi gini Pak, memang tujuan kami kemarin tadi yang hari kawasan di pertama sudah turun. Iya. Yang kedua, di dalam hal ini kami mohon dari pihak perusahaan supaya bisa bekerja sama. Kami juga bisa membantu, kira memang ada yang apa, jadi kita kan bisa membantu. Tolong juga dibantu kami kan ya. Iya. Jadi gini, memang selama hari ini memang di dalam hal ini aja, jadi bukan istilahnya kita apa. Kadang-kadang kan perusahaan ini kan sering menjanjikan, sering menjanjikan gitu. Cuman di dalam perjalanan dalam hal itu sering gak terjadi. Kan itu. Ini kan kita kan bukan cerita organisasi kan itu, ini cerita Melayu. So kalau cerita nanti masalah Melayu, sebab Melayu inilah yang punya wilayah kan itu. Cuman ya kami mohon kalau dilibatkan dalam beberapa hal gitu. Jangan nanti janji-janji aja gitu. So banyak terjadi, bos banyak terjadi. Ya kalau memang Pak Bar ini, saya kan orang PP gitu. Cuman mengapa saya lari kembali saat ini udah menyangkut suku, itu kan. Jadi setiap organisasi yang berkecimpung di Melayu ini adalah satu dia. Ada dari yang IPK itu. Jadi satu. Jadi satu Indonya Melayu. Betul. So begini, di dalam perjalanan selama hari ini sering terjadi itu, begitu. Sering terjadi itu. Cuma kami mohon kalau di dalam berbahasa Melayu ini kan memang ini kan wilayah kami, kan? Tanahnya tanah Melayu. Jadi di dalam ini ya kami mohon kepada perusahaan tolonglah apapun halnya yang menyangkut istilahnya tenaga kerja ataupun nanti pekerjaan, tolonglah dilibatkan kami gitu kan. Kalau nanti ada kegiatan-kegiatan ya seni budaya gitu, tari Melayu ataupun nanti kami istilahnya menyangkut yang lainnya, tolonglah ini diperhatikan itu. Caranya memang seperti itu konsepnya Pak Yosef ya. Istilahnya supaya kita itu bisa bermanfaat juga kan. Makanya selain menciptakan tadi untuk membesarkan budaya Melayu tadi, bangun seni kita mau kan kita ini kan gitu. Jadi kita butuh support dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tanjung. Jadi kami pun bisa membantu, gitu kan. Apabila perusahaan yang memerlukan bantuan kita siap. Cuma memang ya ini dimohon, gitu kan. So, sering terjadi itu, banyak janji-janji. Cuma di dalam hal ini ya untuk yang akan datang ini kami mohon gitu kan. Kalau bisa libatlah kami dari Laskar Melayu Batubara ini. Itu aja lah yang kami mohon. Ya kalau memang nanti umpamanya ada kendala-kendala itu biasa. Saling komunikasi ya Pak. Nah, jadi itu aja lah Bos. Jadi begini Pak, terima kasih atas yang disampaikan ya Pak. Saya senang selalu bertemu dengan LAM ini karena di Dumai kami banyak berurusan dengan LAM. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang Melayu ini mau dia terbuka, selama masih ada komunikasi, mereka tidak ada sakit hati Pak. Itu yang saya lihat. Saya sudah jalan sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi. Kalau mereka diam, itu sudah bahaya.
Tapi kalau saya lihat orang Melayu ini, sekeras apapun situasi, seperti saya jalani 11 tahun di Dumai, ya, itu selama mereka ada kekurangan atau apa, tetap mereka diajak bisa berkomunikasi. Jadi menurut saya, apapun itu, kekurangan-kekurangan, kalau ada komunikasi Pak, kita tetap bisa bersilaturahmi. Jadi seperti yang Bapak katakan itu, banyak janji-janji. Karena kebetulan saya kan baru 4 bulan di sini. Saya pengen tahu juga dan ke depan jangan sampai terjadi. Gitu. Kalau memang soal perekrutan, ya saya pikir begini. Kalau perekrutan ini memang agak sedikit kompleks Pak, agak sedikit ini. Kalau ya, jadi maksudnya gini. Kalau memang itu rekrutnya adalah untuk tenaga skill, yang tenaga ahli, tentunya kan ada proses. Nah, kalau memang dari sini ada memenuhi, itu bisa kita prioritaskan. Tapi kalau mau tidak ada, mereka harusnya fair. Harus tunjukkan secara fair itu loh. Jangan ditutup-tutupi. Nah itu maksud saya, ke depan kita buat seperti itu, harus terbuka prosesnya. Jangan pilih-pilih dulu, ya kan? Nah, kalau dia tuh tenaga yang skill Pak, tenaga ahli, tentu karena mohon maaf, siapa tahu tidak bisa dipenuhi dari daerah ini, ya kita ngambilnya dari luar. Nah itu, tapi kalau untuk yang dari sini harus fair prosesnya. Kita harus tunjukkan di mana kekurangannya, di mana ininya, ya kan? Kenapa sampai diberikan begitu? Nah, saya mau seperti itu. Jadi kita terbuka Pak. Nah, kalau soal Bapak katakan ada acara-acara, kami akan menjadi catatan bagi kami itu untuk melibatkan LAM. Tapi selama ini pun saya proposal yang masuk pun Pak, yang saya terima dari Pak Bagus ya Pak ya. Kalau memang terus terang saya lihat BRC ini, saya tidak mengatakan karena saya kerja di sini ini lebih baik, tapi saya sudah bisa bandingkan di tempat saya yang lama dibandingkan sini ini lebih terbuka. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan bapak-bapak di sini berapa besarannya yang dibantu, tapi menurut saya mereka lebih terbuka. Jadi tidak memilih-milih sebenarnya. Jadi selama proposal bapak itu bisa bapak masukkan, kami akan coba untuk proses. Ya, ke depan ya Pak Bagus, seperti itu Pak. Jadi bapak nggak usah khawatir. Jadi izin dulu Pak. Ini Pak Bagus ini, kalau kami masih menghargai beliau ini, bang itu, pernah dulu tanya Pak Bagus, anak saya masuk ke sini, nggak jebol, apa kata Pak Bagus, udah leban sama hubungan, anak kita, cuman sebenarnya makanya tadi saya bilang, kalau bisa. Jangan janji-janjian itu kan. Nah itu yang atau secara fair dikatakan di mana kekurangannya kan itu dia ya kan. Kalau memang saya memang memikirkan beliau ini. Iya betul. Masih menghargai. Makanya kalau saya masuk apa kata dia? Bang, jadi bang ya katanya. Saya masih menghargai dia kan gitu kan. Beliau ini sebab apapun hal tetap bisa sering koordinasi kan gitu kan. Jadi seperti itu Pak, dalam perjalanan ini kan tidak ada yang sempurna, selalu ada yang kurang. Jadi kalau ke depannya ada masukan lowongan, sebaiknya memang kami harus secara fair, di mana kekurangannya diberitahu. Sekarang gini, ya terus terang Pak, saya supaya Bapak mengerti, saya dan Pak Bagus ini, kami ada satu program CSR. CSR kami itu sedang memberikan pemberian materi kepada anak-anak masyarakat sini. Untuk pemahaman, jadi kami ini sudah datang ke sekolah-sekolah SMK yang ada di sini untuk menerangkan ke anak-anak SMK itu khususnya kelas 3 bagaimana cara membuat lamaran yang baik, apa itu oleokimia. Jadi pemahaman mereka terbuka. Saya juga sudah mengatakan sama satu atau lagi namanya mungkin Bapak nggak begitu kenal, ada Pak Untung yang bank sampah. Saya sudah bilang tolong bantu Pak Untung buat mini workshop. Kenapa Pak Yosef? Supaya kita didik anak-anak putra daerah sini punya keahlian melas. Nanti kalau sudah punya keahlian melas 3 bulan dia belajar melas, masukkan ke sini. Balai pelatihan masukkan, kami keluarkan sertifikat. Jadi intinya, kalaupun dia tidak bisa bekerja di sini, itu bukan rezeki dia. Tapi begitu dia masukkan ke perusahaan lain, dia sudah punya sertifikat. Itulah yang ada di pikiran saya. Bahkan saya sudah bicara dengan Pak John Kipli yang apa tuh Pak, yang ketua nelayan tradisional itu. Saya sudah sampaikan itu, dan kami ada rencana lagi akan memberikan penerangan kepada anak-anak siswa SMK di Medan
di SMK 1 Medan Keras. Ya. Rencana tanggal 31 ini. Jadi